Kami semua santri Albina memupuk Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya lihat, pada pertemuan kelima kali ini kita akan membahas tentang operasi akar bilangan. Pada operasi akar bilangan pertemuan yang pertama, kita akan membahas tentang penyederhanaan akar serta perkalian dan pembagian akar bilangan. Pertama, kita akan membahas tentang penyederhanaan akar bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang hasil pembagiannya adalah berupa bilangan desimal yang tidak terhingga. Untuk menyederhanakan akar bilangan irasional, jika bentuk akarnya adalah akar pangkat n dari a, maka a ini bisa kita faktorkan. Nah, cara memfaktorkannya, kita akan pecah menjadi perkalian dua buah bilangan, yang salah satunya boleh p atau q-nya itu merupakan bilangan pangkat dari n-nya. Jadi p maupun q-nya itu berupa bilangan pangkat dari n-nya. Sehingga nanti bentuk akar pangkat n dari a bisa kita sederhanakan. Misalnya, jika kita ingin menyederhanakan bentuk akar pangkat 2 dari 50, 50-nya ini kita pecah, ya, kita faktorkan menjadi dua buah bilangan yang salah satunya harus berupa bilangan pangkat 2. Kenapa harus memilih pangkat 2? Karena akar yang ada di luar sini bernilai 2. 50 itu adalah 25 dikali 2. 25 itu adalah bilangan pangkat 2, yaitu 5 pangkat 2. Sehingga hasil dari akar 50 kita sederhanakan menjadi 5 akar 2. Jadi kalau ada akar pangkat 2 dari 5 pangkat 2, maka hasilnya adalah 5. Yang selanjutnya tentang perkalian dan pembagian akar bilangan. Jika ada a dan b sembarangan bilangan bulat, maka berlaku yang pertama, perkalian dua buah bilangan yang akar pangkatnya sama, maka bisa kita satukan seperti ini. Jadi akar a dikali akar b, maka kita bisa satukan menjadi akar a kali b. Begitu juga jika ada akar pangkat 3 dari a dikali akar pangkat 3 dari b, maka bisa kita satukan menjadi akar pangkat 3 dari a kali b. Ingat, pangkatnya harus sama sehingga bisa kita satukan. Begitu juga pada pembagian, syaratnya masih sama, akar pangkat harus sama. Jadi kalau ada akar a dibagi akar b, maka bisa kita satukan akar a bagi b. Demikian juga jika ada akar pangkat 3 dari a dibagi akar pangkat 3 dari b, maka bisa kita satukan menjadi akar pangkat 3 dari a dibagi b. Jadi di sini a dibagi b-nya sudah ada di dalam akar. Selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh soalnya. Seperti apa cara penyelesaiannya? Perhatikan, tentukan hasil operasi dari yang pertama, 3 akar 2 dikali 7 akar 32. Di sini ada akar 32, di mana akar 32 ini bisa kita sederhanakan. Caranya, karena di sini pangkat akarnya 2, maka yang di dalam sini harus kita faktorkan menjadi dua bilangan yang salah satunya harus bilangan pangkat 2. Kita dapatkan 32 itu adalah 16 dikali 2. 16 ini adalah 4 pangkat 2, sehingga 4 pangkat 2 ada di dalam akar, maka bisa kita keluarkan dari akar, hasilnya adalah 4. Hasilnya adalah 3 akar 2 dikali 7 kali 4. 4 itu adalah akar dari 16, akar 2. Kemudian di sini akar 2 dikali akar 2, maka hasilnya adalah 2.
Ya, akar 2 dikali akar 2 itu kan akar 4 ya. Akar 4 itu adalah 2. Kita keluarkan akar 2 dikali akar 2 menjadi 2. Jadi 3 dikali 7 dikali 4 dikali 2. Hasilnya adalah 168. Contoh soal yang kedua, tentukan hasil operasi dari 6 akar pangkat 3 dari 4 dibagi 2 akar pangkat 3 dari 6. Cara memperoleh hasilnya, perhatikan baik-baik. Di sini ada angka 6. 6 ini harus kita pecah menjadi perkalian dua buah faktor, yaitu 3 dikali 2. Kemudian salah satunya kita masukkan ke dalam akarnya, sehingga akar yang ada di sini hasilnya lebih besar dari akar yang ada di pembaginya, yaitu 6 ini. Jadi itu tujuannya. Kemudian kita pilih angka 3 untuk masuk ke dalam akar. Perhatikan di sini pangkat akarnya adalah 3, sehingga 3 yang ada di sini ketika masuk ke dalam akar, dia menjadi 3 pangkat 3. Pangkat ini mengikuti pangkat yang di sini. Jadi sekarang ada 2 akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 dikali 4 dibagi 2 akar pangkat 3 dari 6. Kemudian 3 pangkat 3 hasilnya adalah 27. Jadi sekarang yang ada di dalam akar ada 27 dikali 4. Sekarang angkanya lebih besar dari penyebutnya, ya, pembaginya ini. Kemudian untuk memudahkan, ya, kita ingat tadi kita sudah membahas kalau pembagian jika pangkat akarnya sama, maka bisa kita satukan, kita gabungkan seperti ini. Sudah akar pangkat 3 semuanya, kita gabungkan semuanya seperti ini ya. Kemudian yang di luar ada 2/2 ini dan ini, maka habis. Kemudian yang di dalam kita sederhanakan juga, 4 dengan 6. Di sini hasilnya 2 dan di sini hasilnya 3. Kemudian 27 dibagi 3, maka di sini 1, yang di sini 27 dibagi 3 hasilnya 9. Maka yang di dalam akar adalah 9 dikali 2, maka hasilnya adalah 18. Nah, tadi ada 2 dengan 2 yang di bawah sudah habis. Ini kita coret, hasilnya 1. Maka hasil akhirnya adalah akar pangkat 3 dari 18. Nah, di dalam sini tidak bisa kita sederhanakan lagi karena pangkatnya 3. Tidak ada pangkat 3 yang hasilnya 18, sehingga kita biarkan seperti ini. Kemudian contoh soal untuk nomor 3. 4 akar 6 dikali 2 akar 15 per akar 5. Cara mudahnya, kita akan faktorkan dulu yang ada di dalam akar ini. Ada 6. 6 ini kita faktorkan menjadi 3 kali 2. Kemudian yang di dalam akar yang setelahnya ada akar 15. Kita faktorkan menjadi 3 kali 5 per 15. Pembaginya adalah 15. Nah, kemudian ingat, perkalian faktor bisa kita pecah akarnya menjadi akar 3 dikali akar 2. Begitu juga yang di sini tadi ada 3 kali 5, berarti akar 3 dikali akar 5. Nah, selanjutnya kita lihat akar-akar yang sama. Di sini ada akar 3 dan akar 3 juga, ya. Ingat, kalau pangkat 2 akarnya, maka akar 3 dikali akar 3 hasilnya adalah 3, seperti ini ya. Kemudian tadi ada sisa 4 kali 2, kemudian sisanya adalah akar 2. Kemudian di sini ada akar 5 dan di bawahnya ada akar 5, bisa kita sederhanakan saja ya, ini habis. Tapi diingat bahwa yang bisa disederhanakan seperti ini adalah hanya yang berupa perkalian.
Ya, kalau penjumlahan maupun pengurangan tidak bisa kita sederhanakan seperti ini. Maka hasilnya adalah 4 kali 3 kali 2 kali akar 2. Karena sisanya tadi hanya akar 2 di sini. Hasilnya adalah 24 akar 2. Contoh soal yang keempat. Bentuk sederhana dari akar pangkat 3 dari 192 adalah, langkahnya diingat kita harus memfaktorkan ya, atau membuat bentuk perkalian dua buah bilangan yang salah satunya berupa bilangan pangkat dari n. N-nya di sini 3. Jadi kita cari bilangannya, maka kita dapatkan 192 itu dipecah menjadi 64 dikali 3. Kita pilih 64 karena 64 itu adalah 4 pangkat 3. Ya, perhatikan di sini 4 pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 4 pangkat 3 adalah 4. Maka hasilnya adalah 4 akar pangkat 3 dari 3. Nah, seperti ini saja pembahasan kita pada pertemuan kelima kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jika nanti ada yang belum jelas, bisa ditanyakan ketika kita bisa bertatap muka kembali. Kita akhiri pertemuan kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.